dia itu ngalamin gangguan kayak sering banget tuh ditiup telinganya kalau misalkan lagi tidur. Ada banyak orang tapi dia aja nih yang sakit. Ada apakah gerangan gitu. Dan gak lama, gak butuh waktu lama, kayak cuma 4 hari dia tuh ngedrop, dia gak masuk dan dia meninggal dunia. Yang biasanya di situ itu gak ada angin, anginnya sepoi-sepoi aja nih kalau malam, kalau abis maghrib. Itu pengajian kita adain mau abis maghrib mau isya. Itu tiba-tiba angin gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Seperti biasa bersama gue Rizko, dan kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika ikut bosnya tinggal di daerah di Yogyakarta, dan di sana tuh narasumber kita ini mengalami beberapa kejadian seperti mendengar suara-suara bising di setiap malam, dan juga ada penampakan pocong di CCTV, dan juga ada gangguan yang mengakibatkan hingga si bos ini bercerai. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih, kita sapa dulu. Samping gue udah ada Bang Arto. Halo Bang Arto. Halo Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah jadi kali ini mau cerita tentang pengalaman tinggal Jogja. Pengalaman tinggal di Jogja belum lama ini yang sangat menurutku ya pribadi menyeramkan sih Bang. Menyeramkan. Dan baru pertama kali ini sih. Pertama kali. Nah boleh ceritain sedikit dulu nggak Bang? Di sana tuh apa aja yang dialami? Yang dialami yang on point banget sih kemarin pas bos si cewek ini ngalamin denger dia itu kayak denger pas malam nih mau tidur ya kan, udah tidur pala. Dia denger dari belakang kamarnya sampai ke depan kamarnya itu ada yang ngelangkah, which is itu jauh banget dan gak ada manusia yang bisa ngelangkah sejauh itu, ngelangkahin kamarnya itu. Seperti itu. Jadi contoh-contohnya lebih kayak gangguan suara Gangguan di tiap suara malam sih. gitu ya. Oh, tiap malam. Oke, nah ditandu cerita nih Bang. Sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, juga bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cari gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti kirim aja voice note kalian dan ada tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Bang Arto. Oke Bang, jadi kejadian itu belum lama, masih di tahun lalu, which is 2023 kan. Masih baru banget. Masih baru banget. Nah, 2023 ini gue dapat kesempatan buat kerja sama temen gue sih. Dia namanya si A lah ya kita bisa bilang, karena kita nggak mau buka privasi kan. Bertempat di Jogja, di deket Candi Prambanan, ya kan. Dia bikin rumah di situ. Si A ini, which is temen gue, nikah sama bule Bang. Nikah sama bule. Dia nikah sama bule, yang dimana bulenya ini mau rela pindah ke Indonesia untuk menjalani hubungan pernikahannya di Indonesia gitu sama dia. Oh, bela-belain tinggal di Indo. Bela-belain tinggal di Indo buat si istri tercinta ini gitu Bang. Okay. Nah terus gak lama kita kenal ya kan. Udah lama kita kenal nih Bang, gue sama ini. Terus habis itu gue kenal sama suaminya juga kan, yang dimana gue tadinya belum kenal sama suaminya, jadi kenal. Ini first of all gue ceritain background mereka berdua dulu ya, keluarga Cemara ini ya. Gue ceritain dulu ya. Keluarga Cemara. Keluarga Cemara tuh. Nah gue ceritain dia dulu ya. Nah dia itu si suaminya ini mualaf Bang. Tadinya dia tuh bukan Islam, tadinya dia Katolik. Nah tadinya dia tuh Katolik, terus habis itu bela-belain jadi mualaf demi si teman gue ini, si A, ya kan. Berarti temen lu ini
nikah sama orang luar. Nah, nikah sama orang luar. Nah, si orang luar ini, kita disclaimer dulu, orang luar ini skeptis, nggak percaya Tuhan, nggak percaya makhluk halus. Oh, oke. Nah, walaupun dia mualaf tapi dia nggak percaya Tuhan. Nah, seperti itu. Terus habis itu kita tadinya tuh di apartemen Bang, di daerah Jakarta Timur. Oke. Nah, kita di daerah Jakarta Timur tinggal selama beberapa bulan untuk nunggu rumah yang di Jogja ini jadi. Nah, karena yang di Jogja ini kita udah mereka tuh udah bangun selama 1 tahun, dan itu pas lagi kita nunggu di Sentra Timur emang udah mau jadi kita sama staff itu ready to move ke Jogja itu. Nah, singkat cerita kita move ke Jogja. Semuanya lancar, packing lancar, perjalanan ke Jogja lancar. Sampai Jogja rumahnya belum finishing. Jadi masih banyak kuli di situ, masih banyak pengerjaan di situ. Yang alhasil mereka keluarga tinggal di hotel dulu, dan kita staff masih bisa tinggal di situ dengan ya pakai kamar yang ada gitu loh. Walaupun belum proper, ya kan. Terus di situ kita menginap lah semalam. Malam pertama kita masih nggak ada apa-apa nih Bang. Malam pertama masih fine banget. Malam pertama masih kayak lancar. Itu bos kita nih masih belum mau tinggal di situ karena masih bau cat, terus debu-debu masih banyak ya, karena apalagi dia punya anak kecil Bang. Punya anak kecil 2 kan. Jadi nggak mau tinggal di situ. Terus malam kedua nih Bang, kita baru notice kalau misalkan di belakang rumah itu banyak banget dan luas banget papringan. Kalau misalkan abangnya tahu, papringan itu bahasa Jawa kayak kebun bambu. Oh, pohon bambu. Pohon bambu gitu yang bergerombol banyak banget gitu. Kita baru notice di situ tuh. Aku sama satu staff yang lain itu kita ke belakang, kita ngecek ya kan. Wah, ini ada pohon bambu nih di sini ya kan. Serem gak nih kalau misalkan ada pohon bambu? Kita kayak mengandai-andai gitu kan, kayak berbincang-bincang kan sama. Image-nya udah serem. Image-nya kayak vibes-nya udah serem nih, tapi kayak lucu juga gak sih kalau kita sore-sore ngopi-ngopi di sini kan, kayak adem gitu. Tapi serem wah gitu kan. Plus minus lah ya. Plus minus lah ya. Terus habis itu kita menjelang malam dengan mindset kita udah seperti itu, udah serem lah ya. Kita mungkin ke-trigger lah dari situ Bang. Nah, kebetulan ada kuli yang lembur buat ngerjain kamar utama, kamar bosku ini. Jadi kayak dia itu desainnya kayak villa Bang. Oh, kayak villa. Desainnya tuh kayak villa walaupun di Jogja gitu. Nah, kamarnya tuh misa-misa, jadi pintunya juga banyak gitu ya kan. Nah, dia tuh ngerjain yang di kamar utama dulu nih Bang. Nah, udah di kamar utama, dia lembur lah. Mau gak mau kita ngawasin dong Bang. Namanya kita dititipin rumah, dititipin amanah kan, kita ngawasin di situ. Kita berteduh lah di bawah pohon ini. Jadi kayak posisinya tuh ini tembok nih, kayak penghalang gitu, pembatas ya kan. Ini kamar utama. Nah, ini nih Bang, papringannya tuh di sini. Jadi kita masih bisa berteduh di sini, dan kita masih dapat kayak daun-daunnya di sini nih. Ya kan? Kita berteduh di sini. Kita kayak sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol-ngobrol. Itu kita berdua nih, tiba-tiba kita lagi nggak lagi kayak lagi main handphone gitu, nggak lagi ngobrol. Di suatu saat kita tatap-tatapan nih, tanpa disengaja kita tatap-tatapan, kayak merinding nggak sih? Gitu. Kayak dia juga, iya toh, pindah gitu. Temanku ini si staffnya yang satu lagi nih. Kita pindahlah ke ruang kamar pembantu, which is kamar kita kan. Kita pindahlah ke situ Bang. Nah, udah pindah ke situ, kok merindingnya kok nggak hilang gitu ya kan. Terus habis itu kita bilanglah ke kuli, Pak, ini pekerjaannya bisa dilanjut besok aja nggak gitu. Soalnya tadi kita beralasan lah ya, bos kita minta udahlah nggak apa-apa pulang aja dan segala macam. Oh ya udahlah, dia pulang gitu. Pulang. Dan kita langsung tidur lah. Nah, si temanku ini dia emak-emak lah ya, Parubaya, dia tidur di situ, aku tidur di, dia masih satu ruangan sih, cuman aku kayak di beda, dia di sini dalam, aku di sini kayak jauhan gitu ya kan. Nah, tapi masih di satu ruangan. Nah, kita tidur lah, kita
fine lah tidur di situ. Itu mungkin awal mulanya kita ngalamin atau ngerasain hal-hal mistis seperti itu ya Bang ya. Karena jujur dari kita dulu nih yang ngalamin hal-hal mistis baru merembet lah ke bos-bos kita. Dan terakhir itu yaitu si skeptis ini, si bule skeptis ini nih yang nggak percaya apapun. Nah, long story short lagi, rumah udah beres nih Bang. Rumah udah beres, terus habis itu pindahan, kita tata-tata barang apa segala macem. Nah, di situ kita belum ngadain pengajian selamatan atau apapun itu. Jadi baru pindah, ditempatin, udah kita tempatin seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, itu belum kita adain pengajian, belum kita adain selamatan, belum kita adain doa-doa sama RT apa segala macam, itu belum. Langsung udah tempatin aja gitu. Karena kita masih sibuk banget kan Bang, kayak ngurusin rumah, ngurusin beres-beres ABCD ya kan. Kita mikirnya di situ kan. Nah, bos kita juga kayak ya udahlah ya kita beresin rumah dulu, paling beresin rumah seminggu 2 minggu. Ternyata 2 bulan. Oh, lanjut 2 bulan. Lanjut lah 2 bulan itu. 2 bulan enggak selamatan apa segala macem. Nah, selama sebulan kita tinggal di situ ya. Dia tuh baru tinggal kayak 2 mingguan Bang. Karena kan kita yang paling pertama tinggal di situ nih. Karena dia kan gak mau tinggal di situ karena debu dan segala macamnya tadi. Dia udah 2 minggu tinggal di situ. Dia ngerasa seminggu pertama aman. Seminggu keduanya ini si anaknya dia yang cowok dia. Jadi by the way dia punya anak cewek sama cowok. Ceweknya ini yang terakhir masih kecil umur 6-7 bulanan. Yang cowok ini udah umur 5-6 tahunan. Udah 5 tahun lah kayaknya. 4-5 tahun Bang. 4-5 tahun. Dia TK sekarang. Oke. Nah, terus dia itu ngalamin gangguan kayak sering banget tuh ditiup telinganya kalau misalkan lagi tidur gitu. Dia by the way dia tuh walaupun dia anak masih kecil ya, tidurnya tuh misah ruangannya Bang. Kayak tadi saya bilang, ini ruangan utama nih. Ini ruangan anak. Jadi dipisah gitu ruangnya, walaupun ada connection roomnya ya, ada pintunya jadi bisa langsung ke sini. Dia tuh tidurnya sendiri gitu di kamar baru yang belum diselamatin, dipengajiin segala macem ya kan. Nah di situ dia bilang tuh ke bapaknya ya kan, dia bilang kalau misalkan dia setiap malam tuh siapa nanya apa bapak kah, bapaknya ini kah yang datang buat jailin dia apa segala macem. Karena dia juga dalam kedua minggu itu dia sering banget mimpi buruk Bang. Sering banget mimpi buruk, terus habis itu kebangun nangis, namanya bocah kan, mimpi buruk kebangun nangis, mimpi buruk kebangun nangis, yang bikin dimana suaranya dia tuh keras kan. Si anaknya yang cewek kecil ini, si bayi ini juga kebangun nangis juga gitu. Nah terus chaos kan, maksudnya kayak anak bayi ini, anak kecil 2 nangis gitu ya kan, jadi kayak begadang lagi lah di situ. Itu terjadi intens Bang. Jadi kayak hampir setiap hari ya, hampir setiap hari tuh kejadian begitu, nangis kebangun, nangis kebangun, sampai akhirnya dimana kita udah nyerah nih Bang sama semua gangguan ini. Tapi kita belum ada kepikiran buat ayo pengajian gitu. Sampai saya pun ya Bang ya, kayak nggak ada kepikiran buat iya pengajian ya. Itu belum ke 2 bulannya ya Bang ya. Nah itu masih ke 1 bulannya, ayo pengajian gitu. Nggak ada kepikiran buat ke situ. Kita kayak ini kenapa ya, ini kenapa gitu. Terus nggak lama bosku ini kan butuh driver. Nah bosku ini butuh driver, dia nyari lah driver di kampung situ, tapi nggak nemu. Terus si teman aku ini, jadi aku tuh punya bosku tuh ada 3 staff, which is 2 cewek sama aku cowok 1 ya kan. Nah aku ini gardener, posisinya gardener sama content creator di sana. Oke. Nah terus habis itu si 2 ini dia ada babysitter sama yang beres-beres rumah dan masak segala macem ya kan. Nah
Cuman yang ninggalin pertama kali dari awal itu aku sama si babysitter ini. Nah, si yang masak-masak ini dia datangnya tuh rada lambat gitu datangnya. Dia masih stay di apartemen buat ngurusin apartemennya itu kan. Nah, dia baru nyusul ke Jogjanya itu setelah ke 1 bulannya, kalau kurang lebih ke 1 bulannya lah. Nah, terus habis itu udah dari situ bosku nyari driver nih. Dapatlah si ponakannya babysitter ini. Which is cowok ya kan, datanglah dari kampung tuh ke Jogja. Terus udah gitu mereka si tukang masak ini sama si driver ini cinlok. Mereka cinlok gitu ya kan. Terus udah cinlok, ternyata si tukang masak ini Sasimo, Bang. Jadi kayak kan masih ada beberapa kuli gitu kan di situ kan untuk finishing, karena bener-bener dalam 2 bulan itu emang sebenarnya udah finishing sih, cuman kayak ada beberapa yang minta diganti, inilah revisi lah, ini apa UB-nya apa segala macam. Jadi yang bikin kuli itu datang ke situ lagi. Nah, sama si tukang masak ini dideketin si kuli-kuli itu aja. Dideketin gitu. Jadi kayak si babysitter ini curhat ke aku, wah kalau misalkan jadi aku nggak ngerestuin kalau misalkan sifatnya masih begini gitu ya kan. Nah, tapi kejadian lah mereka jadi kepergoklah sama si temenku ini, si bos yang cewek ini. Kepergoklah mereka berdua di ruangan yang sama habis berenang. Jadi kita ada suatu momen kita habis berenang rame-rame. Kita masih di kolam renang nih. Mereka berdua lagi di kamar pembantu. Berdua. Nah, di situ berdua di kamar pembantu kepergoklah sama temen aku ini, si bos cewek ini, kepergoklah. Lah kalian ngapain? Gitu. Berduaan di situ ya kan. Enggak, kita nggak ngapa-ngapain kok. Si driver ini katanya mau ganti baju aja, terus habis itu si tukang masak ini katanya lagi mau nemenin aja gitu ya kan. Kayak nggak masuk akal aja kan itu ceritanya. Nah, terus dari situlah kedengeran lah sama si babysitter ini. Which is si bibinya si driver ini ya. Nah, dengerlah berita itu, marahlah. Di hari itu juga mereka berantem sama bertiga orang ini berantem. Si babysitter ini nonjok si driver ini, which is ponakannya, ditonjok tuh, beneran ditonjok. Terjadilah baku hantam, tonjok-tonjokan lah di ruang di kamar pembantu itu. Kita yang lagi nyaksiin misahin banget. Udah misahin, jalan keluarnya kita mecat si tukang masak ini. Terus karena emang udah kadung bucin ya si driver ini ya, padahal dia nggak dipecat gitu, dia ikut dah, aku mau keluar juga gitu. Aku nggak tahan sih sama bibiku ini, demi cinta ya kan, sebucin itu. Nah, terus habis itu udahlah mereka keluar dengan rasa mungkin dendam ke bibi ini ya, karena setelah berantem itu nggak direstui itu dan disumpah-sumpahin. Pas lagi berantem disumpah-sumpahin, kamu nggak bakalan ini hidupnya, pokoknya kotor lah kata-katanya itu, kejam. Mungkin si tukang masak ini dendam. Nah, kebetulan tukang masak ini dia berasal dari Banten. Waduh. Dia tuh dari Banten ya. Kita disclaimer dulu, dia dari Banten. Dia pulanglah ke Banten, direct dari Jogja ke Banten. Ya kan. Kita nggak tahu dia ngapain. Sehari, 2 hari, seminggu fine. Datanglah minggu kedua, Bang. Minggu kedua ini ada yang nggak beres sama temanku ini, si A. Dia nggak beres. Si bos ini. Dia anxious, gelisah, kayak bener-bener tuh sehari-hari itu dia pernah seharian itu dia bener-bener kayak ngelihat makanan, ngelihat gelas pun kayak sesuatu yang menyeramkan gitu. Kayak nggak sewajarnya dia tuh berperilaku kayak, misalkan saya nih ngeliat abang nih, kayak abang tuh seolah-olah kayak monster apa segala macam. Ngelihat kita pun begitu. Ngelihat gelas, dia mau minum, ngelihat air yang ngucur, suara kucurannya itu serem menurut dia. Dia ketakutan sendiri. Iya, dia ketakutan sendiri. Nah, si suaminya ini karena bule ya kan,
dia menyarankan untuk yaudah telepon psikolog gitu ya kan. Datanglah psikolog, konsul lah gitu, kita saksiin bareng-bareng ini kenapa nih orang ya kan, aneh banget. Datanglah psikolog bang. Di situ namanya keluarga bule kan kita juga aneh ya kan. Kenapa nggak ngajiin aja? Aku dalam hati mas, tapi masih dalam pikiran, belum aku sampein nih, belum ada. Kayak nggak tahu bang, kayak mulut ini belum mau nyampein pengajian aja, tapi hati udah bilang ayo pengajian aja, pengajian kita tuh Islam gitu, kita tuh Muslim itu, pengajian aja ayo. Tapi kayak belum mau ngomong gitu, karena ngelihat oh ya udahlah si bule ini udah manggil ini psikolog gitu ya kan. Konsul lah mereka, nggak ada titik terang sampai psikolog itu pulang, sampai besoknya lagi normal, nggak kayak terjadi apa-apa. Dia ditanya kemarin nih bang ya, ini anehnya nih bang, ditanya kemarinnya ini kayak aku kan manggilnya kak ya, yang lain tuh manggilnya bu semua. Kak, lu kemarin kenapa? Aku sama dia tuh kayak lugu-lugu nih bang, kayak senyablak itu karena kita temen dulunya, dekat banget. Lu kemarin kenapa kak? Kok lu kayak aneh banget gitu ya kan? Kayak beda gitu. Lu ngelihat gelas aja ketakutan kak. Terus dia kayak yang bingung gitu. Hah? Gua ngeliat gelas ketakutan. Terus kemarin gue minum aja nggak ada perasaan apa-apa. Jadi dia itu kayak entah nih ya bang ya, kita itu ngelihat the realnya dia atau enggak, ngerti gak sih bang? Kita ngelihat cloningannya dia atau enggak gitu, atau kita ngelihat dianya, karena dia tuh kayak beda banget bang. Dia kayak bukan dirinya dia sendiri gitu. Sama dia yang besokannya ketemu itu beda, kayak beda orang, beda sifat, walaupun sama bentuknya sama, dia juga gitu. Kayak beda sifat bang, 360 derajat beda. Sebelumnya histeris kalau ngeliat sesuatu. Nah terus abis itu kita confirm lagi, aku ngomong lah ke temen si babysitter ini, kok si bos kita beda banget ya gitu. Kayak kemarin dia ketakutan banget apa segala macem, tapi kok sekarang pas kita tanya kejadian kemarin itu dia bener-bener kayak nggak tahu, nggak inget, dan kayak kemarin biasa-biasa aja, kalian juga biasa-biasa aja ke aku gitu. Nah dia ngide lah, dia si babysitter ini ngide lah, kenapa ke mbahku aja gitu. Nah dia itu jadi gini bang, di kampungnya dia itu terkenal mistis juga ya kan. Dia masih percaya soal begitu-gituan walaupun masih zaman sekarang nih, udah zaman sekarang dia masih percaya gitu-gituan. Namanya nggak bisa aku sebutin sih, cuman adalah ya kan mbah ini gitu. Di abang tahu kayak Solo kesonoan lagi apa ya, sebelum Solo sih bang, Surakarta ya, Surakarta, di daerah Surakarta itu ya kan. Di daerah Surakarta itu mbah itu berada, dia itu telepon, mbah ini kenapa, tanpa pengetahuan bos kita ya. Jadi kayak aku sama si babysitter ini aja yang tahu, mbah ini tuh kenapa si bos kita itu aneh, yang tadinya begini terus habis itu besoknya seperti itu. Nah mbah itu tuh bilang beberapa hal tanpa kita kasih tahu, maksudnya kayak bener-bener kita nggak cerita tentang kronologi apa yang terjadi dalam rumah tangga itu gitu loh. Maksudnya yang terjadi dalam rumah itu tuh kita nggak cerita. Dia bilang itu yang kemarin keluar anak orang Banten tuh siapa? Nah lah kita di situ kayak shock, tatap-tatapan lah, kapan kita ngomong gitu kan, kayak enggak. Aku bilang ke dia, lu ngomong, lu cerita ke mbah itu gitu. Enggak, ini aja baru pertama kali gue telepon. Lah kok dia bisa tahu gitu? Iya mbah, aku ngomong, iya mbah itu si tukang masak kemarin emang sempat ada berantem sama si babysitter ini. Coba kamu ngomong deh ke bos kamu. Coba kamu tanya dia sekarang lagi di mana, kalau memungkinkan buat nanya ya. Itu dia lagi di Banten sekarang melakukan sesuatu ke si bosku ini yang cewek. Tadinya ngelakuinnya ke cewek aja nih. Nah, bah, itu dia dipecat. Aku ngomong itu dia dipecat karena kemarin sempat berantem juga kan sama si babysitter ini. Terus habis itu
si bos yang cewek ini bener-bener udah nggak mau hubungan lagi. Karena emang tipikal temanku ini Gemini kan, dia kalau udah nggak mau sama orang, udah cut off orang tuh udah nggak mau hubungan lagi. Gitu, Gemini begitu, red flag ya. Nah terus udah gitu kayak kita sampai nih ke Mbak ini, kayaknya nggak memungkinkan Mbak untuk nanya lagi dia keberadaannya di mana, gitu. Nah udah dari situ ya udah kita cari solusi untuk mengatasinya dulu. Walaupun ini masih di ambang-ambang katanya dia, kita masih ngeraba-raba lah ya katanya dia gitu. Nah apa Mbah solusinya? Kamu beli garam krosak, garam yang kasar, garam krosak itu, terus sama cengkeh. Garam krosak sama cengkeh, ntar Mbak doain via phone, kayak lewat telepon gitu doain, walaupun aku nggak ngerti sih sistemnya gimana ya kan. Nah terus habis itu coba ntar kamu taburin ke seluruh rumah. Dia nanya juga, udah selamatan belum? Udah pengajian belum? Belum Mbah, itu udah ada 1,5 bulan. Belum Mbah, gitu. Karena kita lagi sibuk banget Mbah, apa segala macamnya kan. Karena kita lagi sibuk banget dan bos kita pun belum ada waktu buat selamatan. Terus habis itu ya udah kamu usulin, kamu tekankan untuk selamatan aja dulu, gitu ya kan. Terus aku juga bingung, ini Mbahnya kan dukun ya, tapi kok dia nyaranin juga ke agama juga nih, maksudnya kayak wah kolaborasinya bagaimana ya kan. Nah terus habis itu sesuai syariat. Sesuai syariat juga nih, gitu kan, bagus juga kan. Ya udah kali ya aku ngomong nih ke temanku, ya udah kali ya kita saranin aja nih ke bos kita nih yang cewek ya kan, buat pengajian gitu. Nah besokannya aku tuh ke pasar Prambanan nih Bang, depan banget Candi Prambanan tuh kan ada pasar tuh. Nah aku ke pasar Prambanan itu tuh, nah nyari lah, kebetulan di situ ada mbah-mbah yang ini shock banget nih Bang. Ini kayak mbak aku datang nih Bang, Mbah punten beli garam krosak. Dia natap aku sambil megang tangan. Ini kayak aku kaget dong, kayak punten Mbah bade tumbas garam krosak gitu, uyah krosak gitu. Terus kayak hati-hati ya Dok, hati-hati ya Le, ya. Kayak gitu. Dia bilang hati-hati ya Le, nang rumah gue. Gitu. Jadi kayak ini pakai bahasa Jawa nih. Pokoknya bahasa Indonesia aja ya. Jadi kayak hati-hati ya Le di rumah itu. Dia bilang kayak, aku cuman nggak ngerespon karena speechless gitu, kayak nge-freeze aja. Kenapa dia bisa ngomong begitu gitu. Terus habis itu ya udah Mbah, garam krosak 1 kilo. Nggih. 25.000 kan dah. Terus habis itu sama cengkehnya enggak ada dia. Jadinya kembang-kembangan. Ya udah cengkehnya beli dah di tukang sayur ya kan. Kita belilah cengkeh tua tuh di tukang sayur ya kan. Udah kita pulang. Gue ceritalah ke temanku babysitter itu, dan ternyata dia habis ditelepon sama si Mbah itu. Ada yang nggak beres karena dia semalaman abis kita telepon itu, dia ternyata nerawang nih, ada yang nggak beres sama rumah itu. Ternyata bukan dari si tukang masak itu aja yang ikut campur ke rumah itu. Karena yang setahu aku, kalau rumah baru ditinggalin itu harus diselamatin ya Bang ya. Nah aku punya perspektif sendiri, kayak wah ini karena nggak diselamatin juga kali ya Mbak, aku bilang gitu. Karena nggak diselamatin juga kali ya Mbak. Ini aku juga heran Mbak, kenapa nggak diselamatin dulu sih walaupun sesibuk apapun gitu kan. Dia juga bilang gitu, iya ya kenapa sih ya, tapi kan ya tergantung juga sama bos kita kan, karena bos kita juga yang punya rumah juga kan. Ya udah lah ya gitu. Terus ternyata mbah itu ngomong itu tuh bukan sumbernya dari si tukang masak itu aja. Ini sumbernya tuh banyak Pak. Ini sumbernya itu dari jin-jin sekitar. Dan yang paling besarnya lagi itu, kalau misalkan abangnya masih ingat tadi di awal aku mention, dari papringan itulah. Dari papringan itulah sebenarnya. Dari pohon bambu itu. Dari pohon bambu itulah berasal.
Jadi mereka nggak suka Pak. Jadi kayak mereka itu merasa tempat tinggalnya dia itu tanpa pamit, tanpa izin, tanpa apa, permisi gitu ya. tanpa permisi itu tiba-tiba ada orang baru dan mereka itu merasa terusik. Dan fun fact, dia itu ada kolam renang. Tahu nggak kolam renangnya itu tuh ada tumbuhan apa di situ? Yang biasa tumbuhan di kuburan tuh apa? Bunga apa? Kamboja. Oh, out of nowhere arsiteknya itu naruh pohon Kamboja di samping kolam renang. pohon Kamboja. Ngapain ya kan? Padahal bos kita itu request tanaman-tanaman yang kayak di Bali lah, yang eksotis. Tapi out of nowhere dan tanpa sepemberitahuan ke bos kita, tanpa konfirmasi dia nanam pohon Kamboja di situ. Yang dimana selidik punya selidik bang, kan kita nanya nih. Jadi bos aku tuh beli tanah itu ke tetangga. Jadi saudara tetangga itu yang punya. Nah, jadi kita tanya nih tanpa pengetahuan bos kita, aku sama si babysitter ini nanya ke situ, ke samping. Pak, ini kemarin kita konsultasi sama si Mbah, kita cerita lah, kita konsultasi, kita cerita kita ngalamin apa aja gitu. Oh iya mas, dia cerita gitu. Tanpa kita kasih tahu kalau misalkan di situ ada pohon Kamboja ya, jadi kita belum kasih tahu nih di situ ada pohon Kamboja. Si namanya Pak A lah ya, Pak, itu ada lah, kita nggak bisa sebut namanya. Nah, dia cerita, iya mas. Jadi selama setahun ini pembangunan rumah itu dari 0 sampai jadi itu ada korban jiwa. Tapi nggak meninggal di situ ya. Jadi dia sakit. Tapi ke orang kampung situ Pak. Kulitnya? Iya. Jadi dia tuh lagi kayak penggalian sumur yang dimana pas penggalian sumur ini si bule minta revisi. Si bule ini minta ada extra room. Yang itu extra roomnya buat kamar mandi umum. Kamar mandi tamu gitu. Tadinya tuh nggak ada kamar mandi tamu di samping studio. Jadi kalau misalkan didenahin bisa didenahin nih. Ini kamar utama bang. Terus habis itu ini kamar anak. Ini ruang listrik. Ini kalau ke depan itu kayak garasi. Samping sini itu ruang pembantu. Terus ini living room, ruang tamu. Nah di sini nih extra roomnya nih. Yang tadinya di bawah yang di extra roomnya ini mau dibikin sumur. Tapi tiba-tiba si bule itu ngide. Oh di sini tolong dong bikinin kamar mandi. Gitu. Kamar mandi. Nah terus habis itu di sampingnya studio syuting dia. Nah, di situ pas pembuatan itu si arsiteknya kesel. Ini udah ngebor loh. Jadi gontok-gontokan mereka. Nggak mau tahu, saya bayar Anda. Nggak mau tahu dan bla 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 bla. Istrinya sih yang ngomong karena bulenya kan nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kan. Nah terus udah kayak gitu. Si inilah apa namanya kemarin diceritain ya. Nah udah kayak gitu si arsiteknya ini bilang lah, ya udah tutup tuh apa namanya sumur. Terus si kulitnya itu bilang, nggak bisa pak, ini kalau misalkan kita tutup sumur, ini kita udah temu mata air dan habis itu biaya juga udah ngebor udah biaya kan. Masalahnya dia udah bikin kayak palaron gitu pak, kayak misalnya palaron buat ke atasnya kan, kayak buat sumur bornya kan, karena dia minta pakai sumur bor kan yang silent. Nah terus ini gimana kalau misalkan kita akalin? Nah kita akalin, kita miringin nih buat jalan sumur bornya, nggak mungkin, nggak bisa. Kalau yang sumur bor yang silent itu kan lurus dia, nggak bisa kalau misalkan miring-miring gitu. Kita pakai pompa biasa aja. Dianya nggak mau karena berisik, karena bunyinya itu yang dia nggak mau. Aduh, gimana nih? Nah, long story short, singkat cerita, ada satu warga di situ yang nguli di situ ya. Kita nggak tahu sih point of view-nya si kuli itu gimana. Si yang bapak punya lahan ini cerita,
yang kerja di situ, orang warga kampung situ itu kerja di situ udah lama dari nol, dia itu sakit. Sakit sehabis dia itu ngerjain si kamar mandi ekstra ini yang di request sama si bule itu, kamar mandi ekstra ini. Dia habis ngerjain itu, udah selesai nih kamar mandi itu, dia sakit tiba-tiba, dia aja yang sakit. Padahal yang ngerjain kamar mandi itu tuh ada banyak orang. Si yang punya lahan ini cerita, ya kan? Nah, ada banyak orang, tapi dia aja nih yang sakit. Ada apakah gerangan gitu. Dan gak lama, gak butuh waktu lama, kayak cuma 4 hari. Dia tuh ngedrop, dia gak masuk dan dia meninggal dunia. Seperti itu. Dan ceritalah kita. Wah, ini merinding sih bener-bener. Ceritalah kita nih, Pak, di kolam renang ada pohon Kamboja, udah gede, akarnya udah dalam sampai kelihatan keluar samping kolam renang. Terus dia langsung dek, merinding Bang. Setiap malam saya nyium bau wangi di situ sebelum kalian tinggal di sini. Wih, mampus sih gue merinding Bang. Yang ngomong tetangga. Samping rumah, karena posisinya begini Bang. Deretan rumah. Nah, ini rumah yang punya lahan. Nah, ini rumah bos saya. Nah, sampingnya sawah. Belakang papringan. Jadi kita tuh samping sebelah, kalau dari sana sebelah kiri ya, samping sebelah kiri tuh nggak punya tetangga, jadi sawah. Depan sawah gitu. Jadi tetangga kita tuh sebelah kanan aja sih yang punya lahan ini aja. Nah, udah kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Tambahlah merinding lagi kita di situ walaupun siang malam. Setiap malam dia nyium bau wangi. Nah, Pak, apakah ini ada hubungannya sama Kuli yang beberapa bulan lalu meninggal gitu? Dia bilang wallahualam. Tapi dia tekankan, dia bilang kalau dia meninggal sehabis bikin kamar mandi ekstra itu. Di situ kita nggak bisa ngambil kesimpulan apa-apa sih. Jadi kita diskusi lagi nih Bang. Saya sama si babysitter ini diskusi lagi. Ini gimana baiknya loh? Ini gimana jalan keluarnya? Kita coba hubungin lagi si Mbah ini ya, yang dari si babysitter ini. Kita coba ceritain lagi nih point of view-nya yang punya lahan tadi. Seperti ini. Dia pun kaget. Serius ada yang meninggal? Gitu. Terus habis itu dia pengen ke situ. Tapi dalam beberapa hal dia nggak memungkinkan untuk itu karena udah tua, udah sepuh juga. Udah sepuh dan nggak ada yang kayak, ada sih beberapa orang yang ya udah kita anterin aja, cuman kayak dia punya pekerjaan sendiri nih, anak-anak muda yang di situ gitu kan. Kalau misalkan kita beliin tiket aja dia suruh kesini sendiri kan kasihan juga Bang. Dia udah tua juga kan, jadi kayak Mbah lewat telepon aja nggak apa-apa, kita di sini berusaha sendiri gitu. Udah seperti itu, kita mulai dapat gangguan yang bener-bener itu di luar nalar kita sih. Yang kita nggak ngelakuin apa-apa, kita cuma tinggal di situ nih Bang. Pagi-pagi, ini aneh banget. Si babysitter itu kebetulan dia lagi nyiapin sarapan si anak yang cowok gede ini. Dia lagi nyiapin sarapan buat sekolahnya. Hexos nyala sendiri Bang. Jadi kan kayak kompor nih ada hexosnya Bang. Itu kan harus dipencet ya. Dia lagi nyiapin rantangannya tuh buat dibawa sekolah. Hexos nyala sendiri. Cut. Di situ aneh dia nge-freeze di situ. Ada CCTV Bang. Tapi emang CCTV kita nggak megang bukti sih. Nggak bisa kita bawa di sini karena yang megang kendali kan si bule itu kan. Nah, kita nggak bisa minta videonya. Kita ngelihat semua orang tuh ngelihat karena dia di situ kayak histeris juga kan. Tapi kayak dalam diam gitu dia nge-freeze gitu. Terus habis itu orang-orang pada masuk, dia masih nge-freeze. Hexos tuh posisi masih nyala dan kompor mati. Dia nanya, panggil aja Ti lah ya. Dia nanya, Rianti namanya Bang. Okay. Nah, dia manggil, Mbak,
itu kok exhaust nyala gitu. Dia masih diem, mbak gitu. Tapi diemnya tuh dengan tatapan kosong bang. Jadi bikin kita khawatir gitu. Nah si anak yang mau sekolah ini juga datang, mbak kenapa gitu, digini-giniin lah gitu. Mbak kenapa gitu. Aku belum masuk nih karena shiftku kan di jam 8 kan. Nah dia tuh nyiapin makanan di jam 6. Dia di ruang tamu tuh. Ruang tamu sama dapur kebetulan gabung. Nah udah dari situ dia barulah kayak dredeg gitu. Sambil suaranya gemeteran. Dia bilang itu exhaust nyala sendiri bu gitu. Yang si istrinya itu yang nyapa, itu exhaust nyala sendiri bu gitu. Hah? Gimana caranya exhaust bisa nyala sendiri mbak gitu kan. Coba saya cek CCTV. Nah pas itu aku dipanggil lah, Toh coba ke ruang tamu gitu. Itu Mbak Rianti kayaknya ngalamin sesuatu di ruang tamu gitu. Bangunlah, aku kan kaget kan, baru bangun juga kan, masih ngumpulin nyawa, masih belum sadar, masih ngumpulin nyawa kan. Bangunlah situ, kenapa mbak, aku bilang gitu. Itu tadi tuh exhaust nyala sendiri gitu dengan suara yang gemetar dan sedikit mau nangis kan. Terus kita cek lah di CCTV di handphone kan, kita rewind tuh beberapa menit yang lalu, itu exhaust beneran nyala sendiri sih bang. Kalau exhaust nyala kan ada indikator merahnya. Nah itu indikator merahnya nyala sendiri tang. Jadi dia ngadep ke sini bang, exhaust di sini, kompor di sini, dia ngadep ke sini, which is di sini nih exhaust nih, di sininya dia. Dia langsung, dan di CCTV itu dia nggak nengok ke exhaust, dia bener-bener langsung ini rantangan nih bang, dia gini kayak nge-freeze gitu bang. Gila nggak sih di CCTV kita ngelihat seperti itu. Terus fix ini udah mau ke 2 bulan ya. Fix minggu depan aku yang ngegas nih ke si bosku yang si temanku ini. Fix lu minggu depan harus pengajian sih. Ini udah nggak bener cok. Aku bilang gitu kan. Nah terus iya deh ya, ntar kita barengin ya sama akikahnya si kecil gitu. Nah udah dari situ, karena akikahnya si kecil juga masih rada lama juga kan, masih ada 2 minggu 3 mingguan gitu kan, which is masih sebulan lebih, 2 bulan lebih nih kita nggak pengajian gitu. Nah terus udah dari situ, singkat cerita si bosku yang cewek inilah yang ngalamin yang tadi itu, yang tadi awal aku ceritain, dia lagi tidur sama suaminya nih enak-enak lagi tidur ya kan. Di tengah malam dia kebangun karena dengar suara langkah kaki yang which is itu nggak masuk akal. Langkah kaki itu jauh banget bang. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir, bukan langkah kaki, itu paling pohon jatuh atau buah kelapa jatuh. Tapi di situ nggak ada buah kelapa sih bang, nggak ada pohon kelapa sih. Kayak mungkin apa jatuh lah, kedebok jatuh atau kayu jatuh gitu. Itu nggak masuk akal, nggak masuk akalnya gimana? Posisi tadi aku udah kasih tahu denahnya ya, ini kamar utama, ini ada tembok pembatas, ini lapangan ya bang. Nah di sini tuh ada suara langkah kayak gini bang, dek gitu, kayak barang berat jatuh, dek. Nah terus abis itu di samping kolam renang, di depan kamarnya dia kan ada kolam renang nih. Nah di samping kolam renangnya itu ada dek juga, suara dek. Setelah dia dek nih, kayak kita ngelangkah nih, dek. Apa tuh? Dia langsung bangun kan? Dia langsung bangun dengan keadaan merinding semerinding-merindingnya. Dia kayak yang dia cerita ya, dia langsung ngambil handphone. Dia nggak ngomong sih pas itu spesifiknya jam berapa gitu. Dia langsung scroll handphone aja tuh. Dia scroll handphone pun nggak ada tahu scroll apa, buat ngedistract pikirannya aja nih, scroll handphone. Terus dia denger ada yang nimpukin pakai nggak tahu batu, nggak tahu apa ya bang. Karena kalau misalkan batu nih bang, dia kan sistemnya tuh dia pakai solar panel, ya kan. Nah dia pakai solar panel yang dimana itu kalau misalkan batu ditimpuk pasti ada batunya di situ. Dia nggak bakalan jatuh. Sistemnya begitu tuh si atapnya dia. Nah dia ditimpuk ada kali 4-3 kalian. Dar. Yang kedua kali nih
dia mulai memberanikan diri buat ngomong. Karena dia udah tahu sebelumnya ada gangguan-gangguan itu ya. Jadi karena dia tahu ada sebelumnya ada gangguan-gangguan itu, dan kita selain bule ini, orang-orang Indonesia ini berpikir, wah kalau ini tuh mistis, kalau ini hal gaib yang diganggu gitu. Itu udah mikir begitu, jadi kayak dia ke-trigger juga sama mindset kita. Dia bilang begini dalam di kasurnya itu, sambil dia merem karena dia nggak berani buka mata kan, dia bilang, jangan ganggu keluarga saya, jangan ganggu keluarga saya, jangan ganggu keluarga saya. 3 kali dia bilang begitu. Ketiga kalinya tibukan duar gede sampai suaminya bangun. Sampai suaminya kayak batu gede bang dilempar duar. Gitu. Di jam itu juga suaminya ngecek ke atas, nggak ada apa-apa. Solar panel nggak pecah. Solar panel kan kaca ya. Kalau dilempar batu kan at least pecah ya kan. Apalagi itu suara gede gitu. Tapi yang bangun cuma mereka berdua aja bang. Anak-anaknya yang dengar suara dikit, yang kenapa dikit aja langsung nangis bangun, itu dia nggak bangun. Dan kita pun nggak bangun. Kita satu atap by the way. Walaupun beda ruangan, kita satu atap. Yang dimana kalau misalkan ada suara timbukan-timbukan itu kita harusnya denger dong. Ya kan? Itu kita nggak bangun. Mereka Dia berdua aja yang bangun. Dia ngecek ke atas tuh si suaminya. Ayo beb kita cek ke atas gitu. Dicek ke atas, si istrinya tuh di bawah. Nggak ada apa-apa. Bener-bener sama dia tuh dicek ke atas, dilihat gak ada apa-apa. Paginya cerita ke kita seperti itu kita langsung ngomong lah ke dia, Kak tahu gak selama ini tuh kita ngapain? Kita tuh konsultasi sama mbak ini, kita tuh kasih tahu semuanya, hal-hal yang terjadi, hal-hal mistis aja sih yang terjadi di rumah ini ke mbak ini. Dan mbak ini tuh punya spekulasi begini, dan dimana dia itu langsung diem. Dia tuh langsung diem kayak, apa kita coba tanya lagi ya ke mbak itu ya? Coba mbak ke si babysitter ini, coba mbak tanya ke mbahmu lagi, apa ya, ceritain apa yang udah terjadi dan apa setidaknya penangkalnya itu, biar dia nggak ganggu anak saya gitu, kedua anak saya ini. Dia bilang itu. Kita telepon lagi lah. Si mbak ini cuman bilang, ya udah coba pakai garam kasar lagi aja gitu. Oke lah, kita beliin garam kasar lagi, aku taburin lagi sambil baca Qul huwallahu ahad, terus habis itu sambil baca Al-Fatihah juga dan istighfar. Syaratnya sih itu ya, kata si mbak itu ya. Terus taburin seluruh rumah sampai rata. Udah seperti itu. Nah, giliran lah aku nih ngalamin juga di rumah itu. Jadi aku tuh kan shiftnya dari jam 8 bang, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah aku ini kan deketnya juga sama si yang istri ini ya kan. Nah aku diajarin sedikit soal kripto nih sama si bule ini ya kan, sama suaminya. Nah kita belajar di waktu itu bang. Aku masih inget banget malam Rabu. Aku nggak tahu Wage atau apa ya, malam Rabu Wage kalau nggak salah. Aku soalnya pernah lupa, sedikit lupa sih malam Rabu Wage kalau nggak salah. Sampai malam itu belajar sampai jam 11-12an. Nah kita di ruang tamu nih bang. Kita di ruang tamu, kita belajar. Aku masuk lah, udah di jam 12 aku masuk nih ke kamar. Aku masuk ke kamar, si bule ini masih di ruang tamu. Dia masuk ke studio nih bang, buat record satu video, ya kan? Buat record satu video. Terus dia ngeliat itu pas keluar studio kan langsung depannya kolam. Dia ngeliat kayak, dia bilangnya serangga, tapi gede, setangan. Serangganya setangan gitu, warnanya putih pucet bang. Warnanya kata dia itu putih vanila gitu. Vanila kan pucat ya. Putih pucat. Apa dari ujung sana kan sistem apa ya, bentukan kolam renangnya itu kan memanjang, bukan yang melebar, memanjang dari ujung sana
ujung sana itu papringan di sininya. Papringan, tembok, kolam renang. Dari ujung sana dia ke pohon Kamboja. Kata si suami itu. Nah, terus habis itu, ini serangga apa? Dia manggil lah aku. Arto, coba ke sini gitu. Tadi ada serangga di sini. Dia ke kamar aku nih. Dia nggak lewat telepon, dia ke kamar aku manggil. Coba ke sini, tadi ada serangga di sini. Mana Pak? Nggak ada serangga gitu ya kan? Aku bilang, paling serangga udah besok Pak. Ini udah ngantuk nih, udah jam 12 besok saya kerja gitu kan. Aku bilang gitu. Ya udah, sama tidur gitu. Kita tidur. Ceritalah ke istrinya. Tadi ada serangga beb, segala macam, cuman gede banget gitu. Coba yuk kita lihat CCTV. Mana sih si istrinya ini udah nggak nangkep serangga lagi. Dia nanggepnya makhluk halus karena dia udah ketakutan duluan kan. Gitu. Terus habis itu minta cek CCTV hari itu juga. Nah, diceklah CCTV dan di CCTV itu cuma nangkep air goyang-goyang doang, Bang. Nggak nangkep si bule itu lihat. Nggak ada sosoknya. Nggak ada sosoknya. Dan anehnya lagi, Bang, dari ujung sono, dari ujung papringan itu, si kolam renangnya, tanpa ada ombak sedikit pun, tanpa ada angin. Kan biasanya kalau misalkan di kamera kalau ada angin itu suka ada suara itu nggak ada, Bang. Itu tenang aja. Kayak anginnya tuh angin tenang, bukan angin yang bikin ombak air gitu ya kan. Nah, itu tuh benar-benar tenang airnya, tiba-tiba ada kayak orang berenang gimana sih, plok. Tapi itu pelan, Bang, kayak plok. Videonya itu pelan, plok. Pas udah di depan pohon Kamboja, tiba-tiba ombak itu wave ya, kayak gerakan itu hilang. Pelep, jadi kayak air rata lagi. Itu bener-bener sepersekian detik mereka kayak speechless, cengok, dan dari tadinya si bule itu nggak percaya sama, skeptis lah ya. Skeptis. Dia sekarang mulai, wow, oh begituan tuh ada ya, gitu. Dia sampai begitu. Dan apa yang terjadi sama aku malam itunya, kan tadi yang terjadi sama aku malam itu di kamar tidur yang aku tempatin ini. Nah, jadi di kamar tidur yang aku tempatin di ruang pembantu itu, Bang, aku kan tidur dua ini yang kamar susun itu, yang tempat tidur susun. Nah, aku di atas nih. Di atas, di sini tembok, kayak ceilingnya tuh deket banget sama aku. Nah, tembok. Terus habis itu udah begitu aku tidur nih, Bang. Rep-repan lah. Maksudnya tidur nggak tidur nih, seperempat tidur nih. Aku tidurnya yang nggak biasanya begini nih, Bang. Aku tidur begini, Bang. Tanpa aku sadarin, tanpa ada tujuan aku tidur begini, aku begini tidurnya. Aku tidur begini, terus aku tidurnya masih segini, Bang. Kayak aku masih bisa ngelihat tembok. Masih setengah sadar ya? Aku masih bisa ngelihat tembok. Terus habis itu aku kayak berada di tempat lain selain di tempat tidur itu. Tapi aku masih dalam posisi tidur dan aku masih ngerasain bantal di sini. Gitu. Ya aku masih di kamar tidur kok. Cuman aku nggak bisa. Aku mau gerak ya. Dalam hati aku tuh kayak, ayo gerak, lihat sekitar. Kamu masih di kamar apa enggak gitu. Aku nggak bisa, Bang. Kayak udah nge-freeze begitu. Terus aku nggak ngerti ya. Ini bahasa apa? Dia kayak bisikin ke aku gitu. Kayak ada bisikan, Bang. Tapi aku nggak ngerti dia ngomong apa. Bahasa apapun aku nggak ngerti. Entah itu bahasa Jawa kah, entah itu bahasa Sunda kah, nggak ngerti deh aku. Kayak aku tuh nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Dia bisikin, terus habis itu udah begitu seger nih mata aku langsung beng gitu. Lah, ini apa nih? Gitu. Dan yang timbul setelah itu adalah perasaan yang pengen ngaji, Bang. Perasaan yang pengen ngaji gitu. Kayak yang biasanya Islam sih bang saya. Cuma kan kayak you know lah ya kan. Ngajinya jarang gitu kan. Di malam itu tuh bener-bener kayak pengen ngaji, Bang. Di malam itu bener-bener pengen ngaji. Terus habis itu aku buka Google ya kan, ketik Yasin. Aku Yasinan lah sambil tidur gitu. Karena pengen banget
jarang banget rasa itu hadir gitu. Kayak tiba-tiba pengen banget ngaji, apa aja kayak baca gitu. Yang dari tadinya dalam bisikan itu yang aku nggak tahu dia bisikin apa, timbullah keperasaan pengen ngaji gitu. Nah udahlah aku dari situ, ternyata lah itu tuh momennya barengan bang. Barengan pas dia ngecek CCTV dan barengan pas aku ngaji. Jadi kita cocok-cocokan waktu kan pas itu kan. Karena pas itu yang aku seperti bilang tadi, aku tidur di jam 12-an, aku out ya kan, aku cabut di jam 12-an, aku mau tidur. Dia di jam 12-an tadi itu juga, dan jam 12-an lebih ngecek CCTV sama si istrinya. Dan yang terjadi ombak-ombak itu dan ngilang itu tadi di CCTV. Nah, di kejadian itu juga aku ngaji. Jadi udah dari situ nih kita udah ngalamin semua yang terjadi. Aku babysitternya udah ngalamin, anak-anaknya juga udah ngalamin gangguan-gangguan itu. Istrinya udah ngalamin, suaminya yang tadinya skeptis pun sampai sekarang percaya sama adanya dunia gaib bang, ngalamin juga gitu. Dan conclusion, kita ada kesempatan buat ngadain pengajian. Kita pengajian. Di pengajian ini nggak lancar bang. Di pengajian ini nggak lancar karena apa? Tiba-tiba tuh angin gede banget bang. Jadi kita pengajian itu karena itu rumah bentuknya villa ya, bukan kayak rumah pada umumnya di kampung. Jadi kita nggak bisa ngadain pengajian di ruang tamu lah, di mana nggak ada tempat bang. Kita ngadain pengajian itu di garasi. Garasi kita kasih karpet sampai ke jalanan luar. Nah itu buat pengajian. Yang biasanya di situ itu nggak ada angin bang. Anginnya sepoi-sepoi aja nih kalau malam, kalau abis maghrib. Itu pengajian kita adain mau abis maghrib mau isya. Itu tiba-tiba angin gede banget bang. Pohon di depan kita tuh pohon pisang mulu bang. Di depan rumah kita tuh pohon pisang mulu. Di situ pohon pisang tuh bener-bener kayak yang joget-joget gini-gini nih pohon pisang. Nah kebetulan kita ngundang kiai di situ, kiai dari luar kampung. Kita ngundang kiai dari luar kampung. Baru masuk salam lah sama si istrinya itu yang tuan rumah segala macam. Dia langsung astagfirullahaladzim gitu. Kenapa nggak langsung dipengajiin ini rumah? Padahal dia dari luar kampung bang. Ngapain dia bisa tahu gitu? Baru datang padahal. Baru datang, notabene tuh dia tuh orang baru gitu loh. Dan nggak tahu sih, mungkin dia dapat dapat omongan dari tetangga-tetangga, tapi seharusnya enggak gitu loh. Karena dia dari luar kampung yang kita undang, terus dia tiba-tiba ngomong begitu. Kenapa baru di ngajiin sekarang? Udah mulai rame nih. Padahal di situ belum rame. Yang mulai rame itu apa? Gitu loh. Nah kita speechless lagi. Ustadz, kan masih cuma beberapa orang. Aku ngomong gitu kan kayak dengan inosennya, dengan polosnya kan aku ngomong gitu. Ini kan baru beberapa orang gitu. Kamu gak ngeliat apa yang terjadi ini? Kamu gak bisa ngerasain. Kamu gak pernah ngalamin selama ini. Yang dimana itu tuh out of the box gitu. Boom banget. Kayak kok lu tahu gitu loh apa yang kita telah alamin dalam 2 bulan ini gitu. Terus si istrinya ini ngomong, si bos kita yang cewek ini ngomong, kok Pak Ustadz tahu Pak? Gitu. Kamu sebagai seorang Islam, dia bilang ya, si Ustadz itu, kamu sebagai orang Islam tapi kamu gak menaati apa yang kita anjurkan, agama Islam anjurkan gitu. Kamu datang ke lingkungan orang tanpa permisi, kamu datang ke lingkungan orang tanpa menyapa, apa etik, apa bagus. Ya, di situ kita langsung kayak nunduk semua sih, kita ngerenungin kayak, iya Pak, kita sibuk sama, kita baru ngomong sibuk nih. Sesibuk-sibuknya, langsung ditabrak nih sama si Ustadz nih. Sesibuk-sibuknya kamu di dunia gitu. Jangan kamu lupain apa yang ada sebelum kamu di sini gitu. Sesibuk-sibuknya kamu di sini, jangan kamu lupain apa yang sebelumnya ada di sini gitu. Itu intinya dia gitulah ya. Nah jadi kayak
udah nggak usah khawatir, biar saya handle. Dia bilang gitu. Setelah pengajian ini insya Allah, dia bilang insya Allah bakal nggak ada terjadi apa-apa gitu. Pengajian udah begitu, angin tetep bang, debu lagi bang, bener-bener kayak di depan itu pasir, di samping rumah kita itu kan masih ada pasir sisa bangunan kan. Nah itu angin bang, sampai kita siramin biar pasirnya itu nggak terbang-terbangan, sampai saya siramin kan. Nah terus habis itu debunya kemana-mana, jadi kayak orang tuh mau ngaji tuh nggak konsen karena matanya kena debu terus gitu. Diganggu bang, diganggu abis-abisan kita ngaji di situ bang. Bener-bener kayak struggling banget buat ngabisin surat Yasin. Buat ngabisin surat Yasin itu bener-bener kita berjuang banget bang, dengan angin, dengan debu yang ada di situ. Kayak apalagi bau apa di pohon bambu ini itu tuh ada bau-bau anyir yang bener-bener kayak itu tuh nggak datang dari apa, kayak bener-bener nggak ada yang habis nyembelih apa kan ya, darah-darah hewan kan bau-bau gituan kan, bau anyir kan. Itu tuh bau anjir dari situ bang. Tiba-tiba aja pas kita lagi mau baca Yasin, kita baru Yasin itu bro, beserta dengan angin-anginnya itu ya, dan pohon-pohon pisang yang goyang-goyang itu. Nah terus aku yang notice sama si babysitter ini, kita tatap-tatapan, kita barengan ngomong tanpa disengaja, bau anyir. Langsung gitu kita barengan ngomong bau anyir gitu. Kita nggak berani ngecek nih bang ke sono kan. Terus karena itu anginnya lebat kan, anginnya lebat sampai bikin si bambu, namanya kan bambu kan berdempetan kan, bunyi ngek. Five sermnya itu ditambah surat Yasin lagi kan. Five sermnya itu bukan lagi. Jadi kita tuh di situ bener-bener, saya, si babysitter, suami, istrinya itu sama dua anaknya itu kita berpegangan bareng-bareng. Kita pegangan tangan bareng-bareng buat nyelesain Yasin itu. Dan alhamdulillahnya selesai. Udah selesai, kita bagi-bagi berkat. Nah, kita prepare buat prepare udahan nih. Gulung-gulung tikar dan segala macem. Si ustadznya itu bilang sebelum pulang, jangan lupa setiap hari itu diyasinin di sini. Jangan lupa juga kalau mau apa-apa bismillah. Jangan lupa juga kalau mau apa-apa permisi. Ternyata tadinya itu dikasih tahu juga sama pemilik lahan itu. Tadinya ini lahan ini tuh kebun kebun bambu yang ditebang buat lahan itu. Yang dimana nggak tahu ya, yang tinggal di kebun itu tuh siapa bang. Seperti itu. Jadi kayak dia bilang, si ustadznya bilang di sini rame gitu, di sini tuh rame. Kamu tuh di situ, kamu tuh cuman beberapa ngelawan mereka. Kamu harus kuat dengan pendirian kamu soal agama gitu ya kan. Kamu tuh harus bener pegang teguh agama gitu. Jangan sampai tinggalin sholat apa segala macem. Dan dari situ nih bang, yang tadinya kita cuman sholat Jumat doang kan, kita bener sholat intens banget bang setiap hari bang di rumah itu bang. Pokoknya kita jamaah, gimana caranya kita ngumpulin waktu, ngebisain waktu jamaah di ruang tamu setiap maghrib isya tuh jamaah. Gimana caranya? Nah, udah dari situ mulailah mereda dan aku mulailah nggak betah nih. Ada perasaan nggak betah nih di situ nih bang. Perasaan nggak betahnya karena satu, trigger sama semua yang terjadi di situ. Karena aku baru pertama kali nih bang di situ kan, mengalami kejadian seperti itu baru pertama kali. Dan aku pikir juga kayaknya ada kerjaan yang nggak seserem ini deh gitu. Walaupun sebenarnya kerjanya nggak serem, cuman gardening, cuman hawa rumah itunya serem bang. Jadi aku memutuskan untuk cabut dari situ bang. Dan sekarang udah cabut, kabar-kabarnya sih mereka udah baik-baik aja di sana. Maksudnya kayak udah nggak ada gangguan gaib, udah nggak ada gangguan yang seperti itu. Dan kabarnya lagi mereka itu sebelum saya cabut itu mereka sempet
berselisih paham masalah si gaib-gaiban ini nih sama si bule. Si istri sama si bule. Jadi gontok-gontokan nih si istri sama si bule. Kan udah pengajian nih. Jadi kayak namanya si istri ini Gemini kan, terus habis itu ketemu Scorpio nih yang nggak mau ngalah nih. Jadi kayak dia tuh diyakinin, tuh kan beb, budaya di Indonesia tuh gitu, Islam tuh gitu. Jadi dia kayak yang nggak bisa terima gitu dengan pemahamannya dia yang sebelumnya, ya kan, pemahamannya dia yang sebelumnya. Ini mah cuman kejadian alam aja, ini mah cuman A B C D F G. Nah dari situ bang bisa menjadikan perpecahan. Karena apa ya? Mungkin nggak tahu deh dari mereka yang ganggu kita untuk nggak betah gitu, tapi gagal, mereka beralihlah entah yang dari apa namanya pemikiran kita nih ya. Aku berdua sama si babysitter ini tadinya nih, apakah ini si jin-jin sekitar itu udah capek kali yang gangguin kita nggak kena nih. Ini bahasa nyablaknya aja ya bang ya, bahasa bakunya saya bingung nih. Bahasa nyablaknya ya. Nah dia udah kagak kena kali ya ini gangguin kita, jadi dia gangguin pernikahan bos kita gitu. Tapi kalau kita rewind lagi ke cerita awal tadi bang, si tukang masak ini masih berperan bang. Karena dia masih menyimpan dendam ternyata. Karena udah pecat. Karena dipecat. Menyimpan dendam itu karena dipecat bang. Terus kita baru kan walaupun gue udah keluar ya bang ya, masih kontak-kontakan nih sama si staff itu aja. Masih kontak-kontakan. Nah sama si teman aku sih kontak-kontakan terus sama si istri itu. Masih kontak-kontakan. Kabar terakhir yang terdengar sih mereka berpisah rumah, tapi belum bercerai. Berpisah rumah. Karena masalah sepele tadi itu, pemahaman itu aja. Beda pendapat doang. Jadi nggak bisa sampai satu, dia kayak berpisah gitu. Ini aneh sebenarnya, kayak sedikit kocak sih. Kayak percaya nggak percaya sama hantu doang dia bisa sampai seitunya itu. Tapi yang kalau misalkan kita rewind lagi ke cerita awal tadi, masalah si tukang masaknya ini berperan juga. Ini bikin bikin curiga juga nih. Nah, si babysitternya ini juga konsultasi lagi nih tanpa saya kan, saya udah keluar juga kan. Konsultasi lagi nih sama Mbak itu. Mbak itu juga udah kayak pusing juga kan. Banyak banget nih masalah di rumah ini. Ini either dia cabut deh semua dari rumah itu nih, banyak banget masalah di rumah itu. Karena sebenarnya pokok dari masalahnya rumah itu sendiri. Atau bertahan dengan keadaan seperti itu. Itu yang Mbah itu bilang. Jadi udah gak ada yang bisa dilakuin. Karena mungkin mereka udah si tukang masak ini udah bermain di Banten ya. Seperti itu. Jadi ya kabar sekarang sih mereka berpisah rumah, tapi si babysitter itu masih di rumah itu. Sekarang juga masih bekerja di situ. Semuanya masih hidup, masih sehat walafiat. Anak-anaknya juga masih sekolah, masih itu. Cuman ya yang menyedihkan kabarnya mereka sekarang hubungannya lagi nggak baik-baik aja. Sedang renggang. Seperti itu. Dari pusat permasalahannya itu tadi, beda pendapat itu. Karena bersumber curiga sama yang udah dipecat itu. Nah, udah dipecat itu karena ya mereka nggak punya musuh sama sekali. Yang tadinya mereka tinggal di Indonesia itu, mereka tadinya tinggal di London, terus baru pindah ke Indonesia itu 2 tahun ini. Jadi kayak nggak ada temen pun, nggak ada gitu. Kayak temen kolega pas lagi dia sekolah SMK itu kan, itu aja. Nggak kayak punya musuh apa segala macam, enggak gitu. Berarti memang ya kecurigaan tertuju sama satu orang doang. Iya, kecurigaan itu. Atau rumah itu sendiri. Iya, atau rumah itu sendiri. Yang dari Mbah itu bilang sih masalahnya rumah itu sendiri atau dari si itu. Oke. Berarti ceritanya udah selesai bang. Ceritanya selesai. Nah itu tadi cerita dari Bang Ato tentang pengalaman Bang Ato tinggal di
satu rumah daerah Jogja Di Jogja. selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Terus semoga kita dijauhkan dari segala macam masalah seperti itu ya. Amin amin amin. Oke. Jadi sebelum closing, terima kasih Bang Ato udah mampir ke sini. Sama-sama, thank you. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Ato pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.